Ngerusak balihonya Anies Baswedan, kelakuan oposisi kubu Nasdem udah macam preman. Karena mungkin bisa satu dibayar, karena mungkin satu atas nama rasa kebencian begitu. Kalau itu tidak dibayar, tidak atas nama rasa kebencian, tidak mungkin melakukan ini begitu. Ya, katanya sih netral aja, tahu-taunya seperti ini. Ini kacau begitu, apalagi di Jawa Timur ya. Ya, itulah yang bisa dilakukan sekarang. Modalnya terlalu cekak sekarang ini, nggak banyak. Karena apa? Peluang Anies menang itu luar biasa banyaknya. Kalau orang-orang seperti itu saja yang memusuhi Anies Baswedan, itu justru akan membuat dukungan massa kepada Anies Baswedan itu meningkat dengan semakin tajam. Ya, yang tersisa itu hanya para buzzer itu saja. Ya, hanya para buzzer saja itu. Jadi benar-benar keterlaluan orang-orang seperti ini begitu. Kenapa? Ya, karena bukankah semua orang punya hak begitu kan? Bukan hanya mencidrai lalu kemudian membakar, merobek begitu kan ya? Di mana letak logikanya, bayangkan begitu. Saya yakin dan saya yakinnya orang-orang yang melakukan seperti ini adalah kedunguannya luar biasa begitu ya. Karena apa? Dia tidak paham terhadap konsep demokrasi hari ini begitu. Ini politik kotor yang dilakukan tentu oleh orang-orang yang khawatir. Saya yakin sahabat semua, kita berkeyakinan, kita bersepakat bahwa yang kita usung adalah nilai-nilai perjuangannya, bukan fokus pada orangnya. Jadi mudah saja, kalau ternyata Anies Baswedan berubah haluan, anggap kemudian berpartner dengan Puan Maharani, tentu kita akan tolak, tentu tidak akan kita dukung. Kan begitu ya. Jadi tidak ada sosok individu yang kemudian harus kita dewa-dewakan. Sekali lagi, fokus kita adalah pada nilai-nilai perjuangannya. Tokoh Nahdlatul Ulama atau NU Noval Assegaf menyayangkan perusakan terhadap baliho milik Anies Baswedan di Jember, Jawa Timur. Dirinya meminta kepada semua pihak untuk saling menjaga diri, khususnya saat panas politik sedang naik. Berpolitik harus santun, jangan seperti preman, ujar Gus Noval sapaannya 11 Mei 2023. Atas kejadian itu, Nasdem sebelumnya meminta kader partai pengusung dan elemen relawan Anies Baswedan tak terprovokasi. Meskipun Wakil Ketua Bidang Sayap DPD Partai Nasdem Jember, David Handoko Seto, menyayangkan aksi perusakan tersebut. Dia mengimbau agar kader-kader partai pengusung relawan Anies dan simpatisan di akar rumput tak terpancing emosi, walau tensi sedang meningkat. Apalagi hingga melakukan aksi pembalasan serupa kelompok capres atau partai lain. Perusakan baliho Anies Capres terjadi Minggu 7 Mei 2023 pagi, usai kunjungan Anies ke Jember pada akhir pekan lalu. Nasdem memasang 20 banner berukuran 2x3 meter bergambar mantan Gubernur DKI Jakarta itu di beberapa titik. Sebagian besar spanduk itu kemudian ditemukan rusak. Banner yang rusak terpasang di tepi jalan dari bendera Noto Hadinegoro sampai Hotel Aston, tempat Anies menginap selama safari di Jember. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Jokowi harus netral kepada semua kandidat Capres 2024. Jakarta, KBA. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra turut angkat bicara soal Presiden Joko Widodo yang ikut nimbrung saat PDIP deklarasi Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 bulan lalu. Kehadiran kepala negara itu, kata dia, akan menimbulkan kesan keberpihakan terhadap Capres 2024, khususnya untuk Ganjar Pranowo, padahal posisi Jokowi adalah Presiden. Pak Jokowi ini kan PDIP kita tahu, tapi kedudukan beliau itu sebagai Presiden. Nah, ketua partainya akan mengumumkan calon presiden duduk di sebelahnya. Katanya dikutip KBL News dari podcast What the Fuck Politics CNN Indonesia, Jumat 12 Mei 2023. Oleh karenanya, kata dia, bila ada yang menganggap Presiden Jokowi seolah mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 adalah wajar adanya, seolah-olah beliau harus mendukung Pak Ganjar, jelasnya. Seharusnya lanjut Yusril, Jokowi sebagai presiden menyambut baik semua kandidat Capres 2024 dan tidak menunjukkan kesan keberpihakan kepada salah satunya saja. Sebagai presiden ia harus support semua, kalau tidak ia netral terhadap semua atau ia berikan support kepada semua, katanya. Menurutnya memang tak ada aturan yang membatasi presiden jika ingin memihak kepada salah satu calon, tetapi secara etika hal itu tak dibenarkan karena seorang presiden menjadi pemimpin untuk semua masyarakat. Presiden harus bersikap baik kepada semuanya dan tidak menunjukkan keberpihakan pada satu kelompok, tegas dia.
Sebelumnya, keberpihakan Presiden Jokowi dan mengendorse Ganjar Pranowo secara terang-terangan dikritik banyak pihak, mulai dari Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hingga mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala. Mereka secara tegas meminta agar pemerintah yang tak lain adalah Presiden Jokowi agar menjaga kestabilan demokrasi dengan menjadi kepala negara bagi semua bagi masyarakat di pesta demokrasi 5 tahun nanti.